Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firoz Hilmiah Jatmiko dengan NIM 1022100056. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Dr. Umar Chapra. Dr. Umar Chapra adalah seorang pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Ia bekerja sebagai penasihat senior pada Monetary Agency Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 1965. Sebelumnya ia mengajar mata kuliah ekonomi pada University of Wisconsin-Platteville dan University of Kentucky, Lexington, Amerika Serikat. Umar Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Beliau adalah penasihat riset di Institut Pelatihan dan Riset Islam atau disingkat IRTI tentang IDB di Jeddah. Sebelum posisi ini ia bekerja di agen moneter Saudi Arabia di Riyadh selama hampir 35 tahun dan akhirnya mengundurkan diri sebagai penasihat ekonomi senior. Selanjutnya yaitu karya-karya Umar Chapra dalam bidang ekonomi Islam. Karya-karya pemikiran ekonomi Islam Umar Chapra adalah yang pertama yaitu Islam dan Tantangan Ekonomi. Yang kedua yaitu Al-Quran menuju sistem moneter yang adil. Yang ketiga yaitu Sistem Moneter Islam. Yang keempat yaitu Reformasi Ekonomi, sebuah solusi prospektif Islam. Yang kelima yaitu Masa Depan Ilmu Ekonomi, sebuah tinjauan Islam. Selanjutnya yaitu tentang pemikiran Umar Chapra. Yang pertama adalah ilmu ekonomi konvensional. Menurut Umar Chapra, ilmu ekonomi konvensional yang selama ini mendominasi pemikiran ilmu ekonomi modern telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan bahkan terdepan. Dampak yang lebih mengagumkan lagi dari akselerasi perkembangan di negara-negara industri barat adalah tersedianya sumber-sumber kajian yang substansi bagi pakar untuk membantu program riset mereka. 3 konsep penting yang menjadi pilar-pilar dasar dari ilmu ekonomi konvensional adalah yang pertama, rational economic man. Ilmu ekonomi konvensional sangat dipengaruhi oleh asumsi bahwa tingkah laku individu adalah rasional. Yang kedua yaitu positivisme, yaitu mengesampingkan peran nilai moral sebagai alat filosofis dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Yang ketiga yaitu hukum Z, yang menyebutkan bahwa sebagaimana alam semesta, ilmu ekonomi akan berjalan secara baik apabila dibiarkan lepas sekehendaknya. Proses produksi akan menciptakan kekuatan permintaannya sendiri dan tidak akan terjadi kelebihan produksi ataupun pengangguran. Selanjutnya yaitu cara memakmurkan negara menurut Umar Chapra. Menurut Umar Chapra mengungkapkan bahwa untuk tercapainya stabilitas harga maka perlu strategi. Hal ini dikatakannya tidak ada satu tujuan yang dapat dicapai tanpa strategi yang memadai. Disinilah Islam menawarkan keuntungan yang jelas. Bukan saja tujuan-tujuan di atas merupakan bagian integral dari ajaran Islam, tetapi juga karena sebagian besar isinya merupakan bagian dari syariah yang tidak boleh dilanggar. Strategi memakmurkan negara yaitu yang pertama ada perbaikan moral, yang kedua distribusi pendapatan dan kekayaan merata, yang ketiga yaitu penghapusan riba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.